Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan buruh dirikan tenda di kompleks pemerintah Kota Tasikmalaya menuntut besaran kenaikan upah minimum sebesar 15%. Masih dari Tasikmalaya, 12 lampu penerangan jalan dicuri 2 orang tak dikenal. Gandeng para relawan dari ketiga capres-cawapres, pemerintah Provinsi Jawa Barat gelar deklarasi pemilu damai dan akur. Warga Dusun Karangjati, Karawang menemukan sesosok mayat pria tanpa identitas di pematang sawah. Jasad pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diautopsi. Mayat seorang pria ditemukan di Dusun Karangjati, Kecamatan Pedes, Karawang pada Kamis malam. Namun tak ada identitas yang melekat di tubuh korban. Warga pun melaporkan penemuan ini ke aparat desa dan Polsek Pedes. Dalam waktu setengah jam, polisi tiba dan membawa mayat pria itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk autopsi. Petugas juga mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan minuman kemasan, cincin, dan kunci. Diperkirakan korban belum lama tewas. Diperkirakan mayat itu baru kurang lebih belum sampai 1 harian atau 24 jam karena masih dilihat dari kondisi tubuhnya masih segar. Pak, kalau di TKP itu ditemukan apa aja, Pak? Kebetulan di TKP kita bersama-sama dengan tim Inapis ditemukan 1 botol minuman teh botol, namun isinya bentuk air cairan putih. Jadi bukan isi asli teh botolnya. Terus kemudian 1 buah cincin dan gantungan koci. Pada tubuh korban juga ditemukan luka pada kaki. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian dan identitas korban. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Aksi pencurian lampu jalan milik sebuah kafe di Kota Tasikmalaya terekam kamera CCTV. Pelaku mengambil sebanyak 12 lampu dengan cara naik ke atas jok sepeda motor. Pencurian lampu ini terjadi di Jalan Cinehel, Kota Tasikmalaya. Dengan cepat, 2 pencuri mengambil lampu jalan milik sebuah kafe yang letaknya di pinggir rel kereta api. Saat itu, lampu jalan milik kafe ini tidak menyala. Memanfaatkan kondisi jalan yang gelap dan masih sekitar pukul 3 dini hari, pencuri dengan mudahnya mengambil 12 bohlam lampu. Pencurian bohlam lampu diketahui saat warga sekitar meminta untuk mengecek kamera pengawas kafe karena motornya hilang di waktu yang sama. Kebetulan di seberang ada yang hilang kendaraan ya, nyari informasi di sini tuh biar siapa tahu bisa lihat CCTV di sini. Tapi ternyata lampu yang ada fasilitas di sini pada diambil sama orang. Berdua naik motor, yang satu di belakang, jadi yang di belakangnya naik motor. Kayak metikin buah. Ada berapa lampu yang? Kurang lebih 12. Tapi memang lampunya lagi mati ya waktu itu? Lagi mati. Oh, lagi mati. Kerugian kurang lebih 500 lebih lah. 500 ribu lebih. Berarti dini hari ya Kang ya? Dini hari. Kalau dilihat dari CCTV pukul 3 lebih. Akibat pencurian 12 bohlam lampu, pemilik kafe rugi sekitar Rp500.000. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pembunuh seorang janda di Desa Cangkoa, Kabupaten Cirebon masih diburu. 4 saksi telah diperiksa. Kuat dugaan pelaku adalah mantan suami korban yang kini disinyalir kabur keluar kota. Keluarga Rasni, korban pembunuhan di rumahnya di Desa Cangkoa, Kabupaten Cirebon mendatangi makam korban. Keluarga tak menyangka anggota keluarganya hilang nyawa dengan cara tragis, dibunuh dengan sejumlah luka tusuk di tubuh korban. Polisi kini mengejar pelaku pembunuhan sadis itu. 4 saksi diperiksa mulai dari ibu dan adik korban serta tetangga korban yang datang saat penemuan korban pertama kali. Kuat dugaan pelakunya adalah mantan suami Rasni. Polisi masih mengejar pelaku yang disinyalir melarikan diri keluar kota.
kemarin korban sudah dilakukan otopsi dan sekarang kita masih menunggu hasilnya untuk mengetahui penyebab kematian korban. Untuk saksi sudah berapa orang yang diperiksa? Saksi sementara kita periksa ada 4 orang. Identitas pelaku sudah diketahui? Ya, 4 orang itu dari saksi di TKP maupun saksi yang di sekitar rumah korban. Jadi termasuk keluarga mereka? Iya, dari identitas keluarga. pelaku sudah diketahui? Untuk pelaku masih dalam tahap pengejaran, ya, identitasnya sudah kita ketahui. Ya. Garis polisi masih terpasang di pintu belakang rumah korban. Polisi juga menemukan sepeda motor dan sendal milik pelaku yang ditinggal tak jauh dari lokasi kejadian, serta pisau yang diduga dipakai untuk menghabisi korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pria berusia 65 tahun diciduk polisi karena menanam dan mengembangbiakan bibit kering. Polisi pun juga menciduk 12 tersangka lainnya dalam kasus mengedarkan sabu dan obat-obatan keras. Salah satu tersangka yang ditangkap Polres Sukabumi terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja dengan modus baru. Pria 65 tahun ini mengembangkan bibit ganja yang dibeli dari Jakarta. Dengan modal 1,5 juta rupiah, tersangka mengembangkan bibit ganja hingga tumbuh belasan pohon dengan ketinggian masih sekitar 10 cm. Pelaku mengaku tak ada yang curiga karena tanaman ganja yang ia kembangkan masih kecil. Jadi Bapak itu beli ganja segaris, kemudian bijinya disisihkan. Disisihkan. Niatnya untuk apa nanam itu? Dijual. Sudah berapa kali melakukan? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Rencananya mau ditanam di mana? Ya di situ aja. Di situ aja. Oke. Selama 1 bulan itu udah ada yang tanya-tanya belum? Belum ada. Terus Bapak gimana caranya mengelabui kalau itu supaya warga masyarakat nggak curiga kalau itu ganja? Nggak ada yang tahu kan, itu masih kecil, Pak. Masih kecil. Kapolres Sukabumi mengatakan wilayah Sukabumi kini tak hanya jadi sasaran peredaran narkoba, tetapi jadi tempat produksi narkotika. Wilayah Kabupaten Sukabumi bukan hanya sebagai area peredaran, ya, bukan hanya sebagai area peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, melainkan juga sebagai potensi untuk produksi daripada narkotika, khususnya jenis ganja. Kita sama-sama tahu lingkungan daripada Kabupaten Sukabumi cukup luas, ya, dengan lokasi perkebunan dan pegunungan yang luas, dan ternyata ada beberapa oknum masyarakat kita yang mencoba untuk membudidayakan tanaman ganja. Selain menangkap tersangka, ada 12 tersangka lain yang ditangkap dengan kasus serupa mulai dari mengedarkan sabu-sabu dan obat keras. Kini mereka terancam penjara selama 12 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Dugaan perdagangan orang menimpa 4 warga negara Bangladesh di Kabupaten Sukabumi. Keempatnya diduga jadi korban TPPO oleh warga negara asing lain dengan dijanjikan kerja di Australia tetapi melalui jalur Indonesia. 4 orang warga negara Bangladesh diamankan Polres Sukabumi saat berada di Pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Mereka adalah korban perdagangan orang yang diberangkatkan dari Malaysia menuju Australia melalui jalur Indonesia. Keempat warga negara asing itu dijanjikan agen penyalur pekerja untuk bekerja di perkebunan buah dan sayuran di Australia. Keempatnya mengaku harus membayar Rp30.000 Malaysia atau sekitar 100 juta rupiah untuk bisa bekerja di Australia. Mereka akan diberangkatkan ke Australia, yaitu dalam bekerja sebagai pekerja di kebun sayur. Namun mereka sebelumnya sudah menyetorkan uang sebagai administrasi kepada para yang diduga pelaku, ya, yaitu sebesar 100 juta rupiah atau Rp30 Malaysia. Diketahui sudah 2 bulan lamanya mereka tinggal di Indonesia, yaitu di Surabaya dan Sukabumi. Polisi bersama pihak imigrasi kini mengejar agen nakal yang menggunakan jalur Pelabuhan Ratu untuk memberangkatkan pekerja imigran ilegal. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang remaja putri pelajar SMP di Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan hilang akhirnya bisa ditemukan. Rupanya korban dibawa oleh seorang laki-laki ke Bekasi.
Seorang gadis remaja pelajar SMP di Nagrag, Kabupaten Sukabumi yang sempat hilang dibawa lari oleh seorang laki-laki yang menjemputnya selama 18 hari atau hampir 3 pekan, Jumat lalu telah berhasil dikembalikan ke rumahnya setelah ditemukan oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi. Korban ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi. Menurut keterangan awal dari korban, ia sempat dibawa oleh pelaku ke daerah Bekasi sebelum akhirnya ia berhasil kabur dan berkomunikasi dengan temannya lewat media sosial hingga ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi. Dari keterangan yang bersangkutan, selama 17 hari yang bersangkutan sempat dibawa pergi ke daerah Bekasi dan berhasil meloloskan diri dari Bekasi tersebut dan akhirnya kita bisa ketemu di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini belum bisa kita mintai keterangan karena masih trauma. Harapannya nanti dari keterangan MC kita akan bisa perdalam siapa-siapa saja yang terlibat dalam kaitannya pergi, termasuk apabila ada dugaan-dugaan tidak pidana yang terjadi pada. Tak banyak yang bisa dikatakan ibunda korban. Ia hanya berharap sang anak segera pulih dari kondisi trauma dan bisa kembali bersekolah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.